Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istamar Satrio Wiboworoni. Eh, jadi di sini saya akan membahas mengenai dari pertanyaan untuk materi mata kuliah hukum diplomatik dan konsuler. Jadi bagaimana sih pertanyaannya? Jadi pertanyaan itu adalah di dalam hukum diplomatik terdapat prinsip-prinsip. Nah, coba jelaskan secara detail prinsip-prinsip hukum yang dikenal dalam hukum diplomatik. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut itu saya mencari referensinya itu dari internet karena keterbatasan pengetahuan saya juga, dan agar jawaban yang saya jelaskan itu lebih tepat dan lebih bisa masuk di yang kalian tonton ini. Jadi mari kita bahas prinsip satu persatu. Jadi jawaban saya ini itu berdasarkan aturan yang berlaku. Aku menjelaskan secara rinci mengenai prinsip-prinsip dalam hukum diplomatik berdasarkan aturan yang berlaku. Itu khususnya Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik atau Vienna Convention on Diplomatic Relations atau VCCR. Jadi Konvensi Wina 1961 itu merupakan perjanjian internasional yang paling komprehensif dalam mengatur hubungan diplomatik antara negara-negara. Nah, konvensi ini telah diratifikasi oleh hampir seluruh negara di dunia dan menjadi acuan utama dalam praktik diplomasi internasional. Nah, prinsip-prinsip hukum diplomatik yang utama dalam Konvensi Wina 1961 yang pertama itu adalah prinsip kemerdekaan dan kesamaan negara. Nah, jadi setiap negara memiliki hak yang sama untuk menjalin hubungan diplomatik. Yang kedua, tidak ada subordinasi antara negara satu dengan yang lainnya dalam hubungan diplomatik. Jadi tidak ada pertentangan hubungan atau tidak ada kayak yang condong satu, maksudnya dalam konteks kolaborasi ya. Jadi negara ini harus memiliki kesamaan tujuan dalam hubungan diplomatik ini. Nah, prinsip yang kedua yaitu prinsip persetujuan bersama. Nah, pembentukan hubungan diplomatik harus didasarkan pada persetujuan bebas dan sukarela dari kedua negara yang bersangkutan. Jadi maksudnya adalah hubungan diplomatik itu harus setuju antara negara-negara yang bekerja sama. Nah, agar tidak adanya pihak negara yang merasa ditipu atau dirugikan. Nah, persetujuan ini biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian bilateral. Nah, perjanjian bilateral ini merupakan perjanjian antara dua negara, antara negara-negara, bisa negara dengan organisasi internasional, bisa subjek hukum internasional dengan negara, begitu. Terus yang ketiga ada prinsip timbal balik. Nah, prinsip timbal balik ini merupakan hak dan kewajiban antara negara pengirim dan negara penerima. Itu harus seimbang. Jadi hak-hak dan kewajiban dan apapun yang diinginkan antara negara yang bersangkutan itu harus jelas. Harus jelas tujuannya agar mencapai kata seimbang. Lebih tepatnya itu adil mungkin ya bisa dikatakan. Terus prinsip ini menjadi dasar dalam pemberian perlakuan terhadap misi diplomatik dan personilnya. Nah, jadi prinsip itu menjadi dasar terhadap tujuan untuk berhubungan, tujuan untuk bekerja sama antar negara dan anggotanya itu agar tujuannya itu lebih tercapai. Jadi harus jelas ya. Terus yang keempat ada prinsip kekebalan diplomatik. Nah, itu bisa dibagi menjadi 4. Nah, yang poin A itu kekebalan yurisdiksi. Jadi diplomat dan anggota misi diplomatik umumnya tidak dapat jadi di pengadilan negara penerima. Nah, misal contohnya diplomatik negara Indonesia yang berada di US itu tidak bisa dikenakan hukum karena mereka itu kebal hukum. Lalu yang kedua, kekebalan pribadi. Diplomat memiliki kekebalan terhadap penangkapan dan penahanan seperti yang saya jelaskan tadi. Yang ketiga, kekebalan properti. Diplomatik dan harta benda misi diplomatik bersifat sakral dan tidak dapat dicari atau disita.
Lalu yang keempat adalah kekebalan arsip. Dokumen dan arsip diplomatik tidak dapat diperiksa atau disita. Nah, yang kelima ada prinsip non intervensi, di mana negara penerima itu tidak boleh ikut campur dalam urusan internal negara pengirim. Jadi maksudnya kita sebagai misalnya negara pihak pertama itu mengirim perwakilannya kepada negara pihak kedua atau penerima. Jadi negara penerima itu tidak boleh ya mencampuri urusan internal negara pengirim. Jadi mungkin gitu ya secara garis besarnya. Terus prinsip ini menghormati kedaulatan negara dan mencegah terjadinya konflik. Jadi hubungan kerjasama antar negara atau diplomatik itu sangat menjauhi dan tujuannya untuk mencegah terjadinya konflik. Jadi misi diplomatik itu memiliki berbagai fungsi penting. Dari yang saya jelaskan ada prinsip-prinsipnya tapi diplomatik ini juga memiliki fungsi penting. Yang pertama adalah perwakilan. Jadi diplomatik ini mewakili negara pengirim di negara penerima. Nah, yang kedua negosiasi, itu melakukan negosiasi atas nama negara pengirim. Lalu yang ketiga ada perlindungan, melindungi kepentingan warga negara dan badan hukum negara pengirim di negara penerima. Lalu yang keempat informasi, mengumpulkan dan menyampaikan informasi tentang negara penerima kepada negara pengirim. Lalu yang keempat promosi, itu mempromosikan hubungan bilateral antara kedua negara. Jadi sangat penting ya untuk mempelajari prinsip-prinsip ini karena yang pertama seorang diplomat itu untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan sesuai dengan hukum internasional. Lalu untuk di ranah pemerintah itu untuk merumuskan kebijakan luar negeri yang konsisten dengan hukum internasional. Lalu yang ketiga dari ranah masyarakat untuk memahami dinamika hukum internasional dan peran diplomasi dalam menjaga perdamaian. Nah, contoh penerapan dalam kasus ini itu kayak contohnya ada kasus penggeledahan kedutaan nih. Jadi dengan cara menerapkan prinsip tadi di dalam kasus ini itu jika terjadi penggeledahan tanpa izin terhadap sebuah kedutaan. Nah, hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kekebalan diplomatik dan dapat memicu konflik diplomatik. Sangat tidak dibolehkan ya untuk kasus penggeledahan kedutaan karena sesuai dengan prinsip yang saya sampaikan tadi. Terus yang kedua ada kasus penangkapan diplomatik, di mana penangkapan seorang diplomatik tanpa alasan yang sah merupakan pelanggaran terhadap kekebalan pribadi dan dapat merusak hubungan bilateral antara kedua negara. Itu tidak dibolehkan. Nah, jadi prinsip-prinsip yang telah saya jelaskan tadi di atas itu bisa digunakan dalam contoh kasus yang saya sebutkan dua tadi, bahwasanya seorang diplomatik itu sangat kebal hukum dan penangkapan seorang diplomatik tanpa alasan yang jelas itu merupakan tindakan yang tidak sah. Jadi kesimpulannya adalah hukum diplomatik itu merupakan cabang hukum internasional yang sangat penting dalam mengatur hubungan antar negara. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya bertujuan untuk menciptakan tatanan dunia yang damai dan stabil. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat lebih menghargai pentingnya diplomasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan internasional. Nah, mungkin prinsip-prinsip yang saya jelaskan itu bisa kita gunakan dan menjadi acuan kita sebagai seorang diplomat untuk menjawab semua pertanyaan terkait diplomasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pertanyaan mata kuliah hukum diplomatik dengan konsuler. Jika ada jawaban saya yang kurang dimengerti atau masih bersifat gantung atau gimana, itu bisa kalian cek sendiri di referensinya di internet. Itu banyak sekali. Mungkin itu saja, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istamar, mohon mundur diri.